Aku merasa perjalanan menuju dewasa itu adalah sesuatu yang sangat lonely. Salah adalah proses pembelajaran. Salah, gagal adalah proses yang bisa mendewasakan kita, yang bisa bikin kita appreciate more. Nah, mungkin aku cerita dulu latar belakangnya kali ya. Kenapa di banyak tulisanku atau di banyak kontenku itu lumayan banyak muatan kemarahan atau lumayan banyak luapan emosi-emosi tertentu. Ya. Kembali lagi di podcast Pulih dan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Oki Sutanto. Halo Mas Haji. Selamat datang di Pulih dan Terima Selaras. kasih sudah mengundang saya di sini. Ya, terima kasih juga udah meluangkan waktu, tenaga untuk kesini. Dan dulu Ki, aku itu mengira kamu itu bukan berlatar belakang psikologi. Oh ya? Iya. Tapi banyak sih yang kira gitu. Jadi bukan cuma Mas Haji. tapi udah cukup lama banget. Udah lama banget. Dan ternyata kamu itu lulusan S1 psikologi. S1 S2 psikologi, tapi bukan psikolog. Nah, S1-mu di Atma. Atma Jaya, betul. Atma Jaya. Atma Jaya. Anak Atma Jaya. Psikologi Atma Jaya memang salah satu yang ini ya. Keren lah ya kan. Enggak juga loh. Kalau S2-nya? Di Atma Jaya juga. Jaya? Betul, tapi bukan magister profesi. Nah. Aku ngambilnya magister science. Jadi kalau di luar negeri Master of Science. Nah, sekarang mengedukasi teman-teman ini. Ya, jadi betul. lulusan S1 psikologi itu punya 2 pilihan ya. Iya, betul. Sejauh ini yang aku tahu ya. Profesi. Ya, kalau mau jadi, tapi baru aja perubahan nomenklatur juga kan Iya, nih. dulunya ya. Dulunya. Kita Iya. yang baru ini kami juga masih mencari tahu seperti apa gitu. Iya. Tapi intinya ketika Zamanmu. ambil S1 psikologi, itu kita lulus gelarnya SPSI, Sarjana Psikologi. Iya, seperti bukan aku. psikolog. Aku SPSI. Iya, Dan berhenti SPSI. di situ aku. Oke. Iya. Nah, sarjana psikologi itu kan bukan psikolog. Nah, kalau mau jadi psikolog itu ngambil studi lanjutan S2 magister profesi. Magister gitu. profesi. Magister Itu profesi. ya. Iya, di zamanku waktu itu juga, ya. Zamanku juga. Iya, masih ya. Karena sekarang sebatas yang aku tahu. Ada perubahan nomenklatur. Profesi tok. Profesi psikolog. Iya, setauku udah dipisahin. Kalau dulu kan harus ujian 2 kali ya. Iya. Betul, ujian dapat MPSI-nya. Benar. Dan juga PSI-nya. PSI-nya. Bukan partai ya. Psikolog. Ya, itu kok kesana ya gitu. Iya, Oke. kalau dulu itu harus lewatin dua-duanya, barulah lulus dapat 2 gelar MPSI, PSI. Dan kamu Aku ngambil yang jurusan gelar satunya. yang satu lagi Magister Science. Jadi memang kita bukan untuk menjadi psikolog, lebih banyak untuk riset dan pengaplikasian sebenarnya. Dan Kalau gelar itu. penjurusannya di psikologi Temu Budaya. Nama program yang aku ambil. Bukan Intercultural Psychology. Ya masuknya sebenarnya ranahnya ke sosial sih. Ranahnya ke sosial, Tapi nama program utuhnya Psikologi Temu Budaya. Waktu itu ada 2, satu lagi Sosial Kesehatan. Sosial kesehatan. Ya, itu yang lebih banyak teman-teman dari NGO, dari LSM yang memang fokus di isu-isu kesehatan, ngambilnya itu. Nah, kalau yang aku ambil Intercultural Psychology, itu dari sisi mahasiswanya, latar belakangnya lebih beragam sebenarnya. Ada yang memang bekerja di perusahaan multinational company. Iya. Jadi isinya latar belakang karyawannya ada yang dari karyawan asing, ada yang dari luar negeri, Eropa, Asia. Jadi beragam. Jadi mereka merasa seringkali terjadi miskomunikasi, seringkali terjadi misunderstanding karena perbedaan latar budaya itu kan. Nah, gimana nih cara untuk menjembataninya? Itu ada. Ada juga, seingatku waktu itu yang latar belakangnya pemuka agama. Ada pendeta Kristen, ada Romo Katolik, ada fungsionaris FPI di masaku. Bidang aku lupa nama bidangnya, tapi komunikasi antar agama. Bidang komunikasi antar agama di FPI. Jadi latarnya beragam ya. Di psikologi temu budaya. Budaya. Oke, dan belum lama ini sebelum masuk ke pertanyaan terkait buku ini ya, jadi Oki ini juga penulis buku, tulisannya keren-keren di Instagram. Saya baca di Terima blognya. kasih. Sekarang juga udah aktif lagi di Substack. Ya, betul. Kan? Dan buku terbarunya adalah yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Yes. Jadi teman-teman bisa baca buku ini. Tapi sebelum masuk ke buku ini, sebelum masuk ke pertanyaan yang mungkin nanti akan lebih kita bahas. Tapi pertanyaan awal, di kondisi sekarang ini, psikolog tidak
Apa tadi tulisan yang baru ramai akhir-akhir ini? Psikolog. Iya, berapa hari lalu aku nulis itu. Judulnya apa? Psikologmu nggak guna. Psikologmu nggak guna. Selama negaramu masih. Nah ini silakan disensor nanti. Iya, Tapi judul tulisannya memang itu. Iya. Ya, jadi aku nggak nunjuk ke 1-2 instansi tertentu. Aku nggak nunjuk ke 1-2 individu tertentu. Tapi intinya ketika sebuah negara secara umum gitu ya, penyelenggara negara lebih khususnya lagi, itu belum menyelesaikan masalah-masalah struktural, belum membangun infrastruktur sosial yang memadai, belum menyelesaikan masalah yang sistemik sifatnya gitu ya, itu akan sulit sekali bagi kita menyelesaikan akar masalah kesehatan mental. Dan juga mungkin orang-orang pergi ke psikolog, akar masalahnya tetap nggak akan selesai. Kalau isunya sistemik dan struktural. Yang itu lebih sering aku temui di sini. Kan di tulisanku aku juga jelasin kenapa dulu aku ngambil peminatan sosial. Misalnya pada saat S1. Karena kita diperkenalkan dengan isu-isu anak jalanan misalnya. Prostitusi, lalu penggusuran, lalu korban kekerasan negara dan lain sebagainya. Isu-isu tersebut kita diminta untuk membedah, menganalisa. Oh ini bukan cuma masalah di individunya. Misalnya anak jalanan gitu ya, orang tuanya kerjanya serabutan. Mungkin KTP aja gak ada. Ya ada loh beberapa warga ibu kota yang KTP-nya tuh RT RW 0 lah. Iya kan, dianggap RT RW 0 karena mereka gak punya KTP, gak jelas latar belakangnya dan lain sebagainya. Tidak bisa mengakses sistem pendidikan, tidak bisa mengakses sistem kesehatan, tidak bisa mendapatkan pekerjaan secara layak gitu ya. Sehingga sehari-hari cuma kerja serabutan dan akhirnya anak-anaknya pun diminta untuk membantu. Mendapat penghasilan gitu ya, menafkahi keluarga, sehingga banyak anak-anak jalanan yang mungkin kita temui di sudut-sudut lampu merah gitu. Itu tugas-tugasnya waktu itu seperti itu, sehingga gimana caranya konseling ke psikolog menyelesaikan isu ini gitu kan. Kalau hal-hal tadi belum diberesin nih. Jadi sebagai orang yang dulunya belajar psikologi sosial, bahkan mungkin sampai sekarang kamu juga berminat di psikologi sosial, ngelihat bahwa kondisi mental manusia itu bukan hanya faktor individu, bukan hanya faktor nature, tapi ada sisi lingkungan, sosial, nurture-nya. Hanya saja gini Ki, kontranya gini, narasi kontranya adalah ketika orang hanya beranggapan bahwa selalu nyalain lingkungan, dan bahkan mungkin tadi ada psikolog gak guna, lalu muncul ada orang-orang yang ya udah gak usah ke psikolog aja. Iya kan? Kan ada jam to conclusion seperti itu. Bisa sekali. Dan itu kan menjadi tidak oke juga kan. Ya sebenarnya kalau di tulisan secara implisit gitu ya. Aku bilang ada masalah-masalah yang memang ranahnya di individu. Ranahnya di personal. Dan itu perlu sekali untuk pergi ke tenaga profesional kesehatan mental. Entah itu konselor, psikolog, psikiater gitu ya. Silakan sekali. Tapi kita juga gak boleh lupa bahwa seringkali ada masalah yang di luar personal. Jadi di lingkup yang lebih besar. Mungkin di tataran keluarga, mungkin di komunitas, di masyarakat, di negara. Itu. Jadi ini harus jalan berbarengan. Ya, bukan salah satu aja kan. Bukan milih salah satu. Karena kalau terus hanya diterima mentah judulnya itu tadi, orang bisa terus keplesetnya. Ya udah berarti segala sesuatunya adalah salah lingkungan. Betul. Karena kalau kita lihat dari sisi pejabat misal, mereka mungkin juga beranggapan bahwa ini bukan salah individu. Mereka punya pola pikir serupa bahwa ya ini salah lingkungan. Iya. Setuju. Ya kan itu janji-janji mereka pada saat kampanye kan. Padahal kan pejabat kan mestinya kan jangan mikir hanya salah lingkungan kan. Betul. Itu salah dirinya gitu. Yes. Dua-duanya betul. Ya berbahaya juga kan itu ketika pejabat punya pola pikir bahwa oh berarti kondisi ini adalah bukan salah diriku. Iya. Betul. Kan kalau di psikologi kita mengenal namanya locus of control. True. Kan ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal memang hal-hal yang ya dalam tanda kutip dalam kendali kita lah ya gitu ya.
ucapan kita, tindakan kita gitu. Tapi ada juga yang sifatnya eksternal. Nah, yang berbahaya kalau itu terlalu ekstrim. Hanya salah satu aja ya. Terlalu internal, dikit-dikit semuanya salahku nih. Berhasil juga, wah ini karena kehebatanku nih. Gak ada faktor privilege, gak ada dukungan orang tua, sekitar dan lain sebagainya. Begitupun kalau terlalu eksternal. Ya, wah ini semua karena lingkungan nih. Gue macet, ya gara-gara, gue telat karena macet. Karena hujan, karena apa. Tapi gak pernah mikir, ya kan udah tahu Jakarta macet. Berangkatlah lebih pagi misalnya seperti itu. Jadi harus mencari titik keseimbangan. Dua-duanya perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai nyalain semuanya lingkungan atau individu aja. Betul. Karena juga ada faktor negara juga kan gitu. Individu yang sehat yang bisa membedakan lah. Ya. Dua-duanya berperan ya. Betul. Locus of control internalnya harus aktif. Kapan eksternalnya harus aktif. Gak bisa yang terlalu ekstrim seperti itu. Oke, kita masuk ke buku ini Gi. Ya, tentang yang tak terkatakan tentang menuju dewasa. Ngomong-ngomong, apa satu hal paling sulit untuk dikatakan atau diucapkan tentang proses menjadi dewasa ini? Apa satu hal sulit yang sulit dibahas ketika kita bicara tentang penuaan? Dating. Tapi memang penuaan ya Ki ya? Iya, betul. 89. Oke. Dirimu? 80-an juga sih, tapi 80-an yang mendekati akhir. 79 awal. Malah mendekati awal. Aku 83. Wah, muka aku kelihatan lebih tua. Enggak lah. Yang udah semangatnya muda, kelihatannya aku juga tua. Udah putih. Bro, ini dating memang menuju penuaan ini. Tapi masih terlihat muda lah. Semangatnya juga masih. Ini filter. Apa nih satu hal yang kamu rasa paling sulit tentang proses menjadi dewasa? Mungkin kalau dalam satu kalimat kali ya. You can do anything, but you cannot do everything. Wow. Itu yang paling sulit untuk aku terima. Sebenarnya pada saat proses menuju dewasa. Kamu bisa melakukan. Ya lu mau jadi apa aja bisa. Tapi lu gak bisa mendapatkan semuanya. Lu gak bisa menjadi semuanya. Bener lagi. Gitu loh. Itu satu hal yang aku pelajari bertahun-tahun lewat proses. Apalagi aku tuh interestnya banyak. Ini sampai maunya banyak. Sampai rilis sekali istriku sampai kelihatan rilis sekali. Iya, kan pas masih muda, wah gue mau ini, gue pengen mencapai ini, pengen punya ini gitu ya, pengen segalanya pengen. Bener. Gitu loh. Akhirnya banyak yang gak kecapai karena gak fokus. Gitu loh. Jadi kalimat itu cukup menyimpulkan, mensummary, mengintisarikan mungkin perjalananku menuju dewasa yang paling sulit. Gitu ya, untuk accept kita nggak bisa mencapai segalanya, tapi kalau kita mau mencapai sesuatu, apapun itu bisa aja, gitu. Kalau kita fokus ngerjain itu, bukan mecah fokus kita ke semua hal. Tidak bisa gitu. Semuanya kita dapatkan. Betul, itu mungkin betul. Satu aku banyak belajar ini dari satu buku. Apa? Oliver Berkman, judulnya 4,000 Weeks, 4.000 minggu, 4,000 Weeks. Yang berarti 4.000 minggu itu adalah? Itu jumlah minggu yang kita miliki. Seumur hidup dari awal sampai rata-rata 70-an tahun. Itu 4.000 minggu. Kita cuma punya 4.000 minggu. Gimana caranya kita mau dapetin semuanya? Cuma 4.000 minggu, kalau sekarang usia udah 30-an, sisa berapa? 2.000 minggu paling yang kita miliki ya. Iya, kamu 30-an berarti ya? Iya, udah 36. Dikit lagi kepala 4. Nanti kita lihat ya kepala 4. Pas kepala 4 saat pergantian presiden nanti. Pas 40 tahun aku. Merenungnya lebih mendalam itu kelihatan ya. Iya. Karena kepala 4, teman-teman yang kepala 4. Aku kan udah 40-an nih. Udah 43, 42. 42 lah, belum ganti tahun. Ya 42 tahun ini kan. Itu umur 40-an. Itu kacamata plus. Jadi muncul nih mata-mata jadi plus. Gue minggu lalu baru ke dokter mata ini. Ya, udah plus udah. Belum. Enggak, selama ini enggak pakai kacamata, tapi pakai kacamata kamu? Selama ini enggak. Wow. Tapi sebulan terakhir lah ketika nyetir kok mulai merasa ini apa nih tulisan pelangnya kok minus tapi. Tapi pas dicek sebenarnya masih dikit, baru setengah, minus setengah. Kecapean aja mungkin. Ya, kayaknya kecapean aja. Tapi biasanya itu umur 40. Penyakit makin banyak ya. Kayak kemarin ngomong sama Kang Soleh kan, Kang Soleh Solihin kan. Itu juga gitu. Umur 40 itu kacamata plus gitu-gitu dan sebagainya. Betul. Tapi tadi ya, kita sadar ketika bertambah tua, ternyata nggak semuanya bisa kita dapatkan. Betul. Ya, Oki Sutanto itu selain psikologi dan pemerintah. marah-marah ke pemerintah. Juga lekat sekali di pikiranku adalah Oki Sutanto itu menulis. Penulis. Kenapa orang mesti menulis, Ki?
Enggak harus kok. Oh enggak harus. Gitu ya jawabannya. Enggak, tapi ada course juga kan, course menulis kan? Iya. Betul. Course-nya BNN. Bootcamp nulis dan konten. Itu ya. Sebenarnya aku enggak pernah niat untuk bikin dan ngajar soal tulis menulis. Sebenarnya aku suka ngajar ya. Pada saat dulu kuliah aku ngasdos. Jadi aku bantuin dosen untuk ngajar di beberapa mata kuliah gitu ya. Itu aku memang suka proses mengajarnya. Nah, tapi aku sendiri suka nulis juga sudah dari SMP SMA gitu, tapi nggak pernah punya keinginan atau cita-cita menekuni itu sebagai profesi. Ya emang hobi aja, emang suka aja dari sekarang? SMA, dari kuliah. Nah, semua itu berubah saat pandemi. Katalisnya adalah pandemi. Jadi aku punya usaha dari aku lulus S2 sampai sekarang, usahanya masih jalan. Nah, pada saat pandemi, lokasi usahaku harus ditutup. Karena waktu itu PPKM apa PSBB aku lupa yang pertama itu ya. Selama beberapa bulan harus ditutup, tidak tahu kapan bisa beraktivitas normal lagi. Diganti ke online lah ya, bisnisnya lebih banyak jadi ke online. Tapi akibatnya aku jadi banyak nganggur. Bisnis tetap jalan secara online tapi banyak waktu luang. Jadi banyak waktu luang pada saat pandemi. Kebanyakan di rumah aja. Pagi keliling kompleks, sore keliling kompleks lagi. Gak banyak pilihannya kan pada waktu itu. Ngikutin IG live. Siapa yang IG live hari ini ya. Pas pandemi kan kita gitu ya. Sama Zoom ya. Iya. Zoom. Ada webinar apa hari ini. Waktu itu yang rame juga Clubhouse. Ya kan. Wah sekarang apa nih kabar deh. Itu kan kegiatan-kegiatan yang pandemi. Ya, yang orang gak tahu mesti ngapain saat itu, terkurung di rumah masing-masing ya. Kita di awal pandemi sama, aku juga mengalami itu. Dan akhirnya mulai berefleksi, ngapain ya daripada gue kayak orang tolol, bengong-bengong doang gitu ya. Kan gue suka nulis. Udahlah coba kembali nulis lagi. Aku dari kuliah emang punya blog gitu ya. Lumayan rutin nulis di blog, nulis di Facebook gitu. Tapi waktu itu aku mulai refleksi, nulis di blog emang masih ada yang baca pada waktu pandemi. Aku sendiri lebih banyak sekarang baca sesuatu, mendapat informasi dari sosial media. Pada waktu itu. Dan teman-temanku juga begitu. Benar. Kalau mungkin pada saat kuliah masih demen tuh blog hopping. Pindah-pindah. Kayak kita buka satu blog, di situ dia rekomendasiin blog siapa klik, gitu, nanti klik lagi kayak gitu ya. Itu masih ada. Sekarang udah enggak. Pada waktu itu aku nggak pernah melakukan itu. Aku dapat informasi media semua udah dari media sosial. Ya udahlah, aku mulai menulis di sosial media, khususnya di Instagram. Ya, kembali aktif menulis lagi di media sosial. Carousel. Udah ada carousel waktu itu ya di zaman udah ada kan ya. Udah, tapi belum 20 slides. Masih 10 slides waktu itu. Jadi mulailah kembali menuliskan refleksi, pemikiran, analisis sosial, macam-macam. Itu lewat Instagram khususnya. Dan Twitter, sebenarnya Instagram dan Twitter. Tapi vibes-nya itu dua berbeda. Ya. Barulah menemukan orang-orang yang merasa terbantu dengan tulisanku, orang-orang yang mengapresiasi tulisanku gitu. Jadinya aku jadi semakin intens berbagi di media sosial. Jadi perjalanan menulis dari situ ya? Iya, lebih intensnya di situ. Pada saat pandemi. Nah, di tahun 2023 pada saat pandemi sudah mulai mereda gitu ya, kegiatan offline sudah mulai bisa dilakukan lagi. Ada banyak nih, Mas bikin kelas, bikin pertemuan kayak, bikin event offline kayak, biar bisa ngobrol-ngobrol, berbagi apa dan lain sebagainya. Akhirnya aku bikin BNN waktu itu. Bukan, sebelum jadi BNN. Namanya Merayakan Kegagalan. Sebuah seminar offline, kuundang 30-an orang. Itu bukan menulis Ki? Bukan ngajarin nulis? Bukan. Jadi awalnya karena ada followers yang bikin dong acara offline. Mau ngobrol-ngobrol. Iya apapun itu. Gitu. Aku bikinlah itu. Seminar offline dan menurutku sangat sukses, rame, orang pada senang datang ke situ dan lain sebagainya. Nah setelah itu ada lagi request dari followers, Mas kita di luar kota nih, kita di luar pulau nih, jangan offline dong. Itu dia. Akhirnya online. Jangan offline dong, bikinlah online gitu. Ya udah, beberapa kali aku bikinlah kelas-kelas online dan lain sebagainya. Nah sampai gitu. Ya betul, aku mulai banyak ngajar gitu ya. Sampai ada beberapa yang, Mas lu gak bikin kelas nulis, lu gak bikin kursus nulis, ada yang nanya gitu ya. Aku gak kepikiran sebelumnya. Ya udah, gue bikin. Akhirnya aku bikin lah itu si bootcamp nulis dan konten. Berangkat memang dari demand. Dari demand. Gitu aku ngedengerin apa sih yang
minati, apa yang diinginkan oleh followers, ada yang minta gitu ya. Ya udah aku coba bikin dan ternyata itu aku bikin dari tahun 2023. Berarti 2024 awal lah. Berarti udah mau 2 tahun. Hampir 2 tahun lah. Akhir ya. Betul, si bootcamp nulis dan konten itu. Jadi berangkatnya lebih dari sana dari sih. Dari situ ya. Iya, jadi sebelumnya nggak kepikiran, tapi tiba-tiba ada yang meminta itu, ya udah aku coba bikin dan ternyata responsnya cukup positif. Ada yang merasa terbantu, ada yang merasa oh bagus nih, oh gue jadi bisa nulis nih, oh ada yang sering tuh dapat DM, Mas thank you ya, gue sekarang tulisan gue udah tembus ke website sini, ke website situ, ada yang seperti itu. Iya. Gitu. Dan aku itu selalu penasaran dengan pertanyaan kenapa. Ya. Karena ketika kita bicara tentang why, biasanya akan kita jadi tahu dibaliknya seperti apa. Termasuk kenapa kamu menulis buku ini? Kan ada topik macam-macam gitu. Iya kan? Betul. Kenapa kok kamu gak nulis tentang pemerintah? Atau nulis tentang ini politik? Ada pemerintah. Di dalamnya ada pemerintah. Ada. Ya? Tapi ini kan dari judulnya kan tentang adulting kan? Betul. Tentang adulting. Proses adulting yang aku alami. Oh, termasuk. Kenapa kamu menulis buku ini? Aku akan nulis mungkin tiap tahun satu buku. Mungkin aku akan nerbitin setiap tahun satu buku. Sampai 2029. Ya, sampai 2029. Sampai 2029. Ya, setelah itu entah aku jadi presiden atau aku kabur ke negara lain. Bercanda. Nggak, tapi memang ide-ide bukunya gitu ya, naskah-naskahnya ada banyak, ada beberapa yang udah ada di otak gitu ya. Udah ada di otak. Ya, sebenarnya udah ada satu manuskrip lagi yang udah aku serahkan ke penerbit tahun depan. Mungkin untuk tahun depan. Kenapa? Gitu. Tapi kenapa ini? Karena ada banyak ide, aku jadi bingung. Nih yang mana duluan nih? Akhirnya memutuskan setelah diskusi juga dengan beberapa teman, ya udah lu istilahnya project perkenalan gitu ya untuk pertama. Kurasi aja tulisan-tulisan yang selama ini sudah ada di berbagai media selama beberapa belas tahun terakhir, terus dibukukan. Lu cari aja benang merahnya. Akhirnya aku mulai menggali tuh tulisan-tulisan di blog, di Facebook, di Substack, di Instagram, kan tersebar di mana-mana gitu ya. Aku coba kurasi mana yang ada benang merahnya dan dari situ aku baru sadar ternyata banyak juga gue ngomongin soal adulting gitu ya. Lebih bukan untuk ngajarin orang sebenarnya adulting tuh gini, tapi lebih ke sifatnya refleksi. Misalnya di waktu baru lulus kuliah, apa sih yang ada di otakku waktu itu aku tuliskan. Apa sih refleksi yang terjadi waktu itu aku tuliskan. Bagaimana Oki Sutanto proses dalam menjalani proses adulting dan sampai sekarang masih menuju dewasa gitu ya. Jadi ya udah proyek pertama kurasi tulisan sebagai perkenalan lah ke pembaca-pembaca mungkin yang baru tahu. Nah berikutnya bisa fokus ke topik-topik yang lebih deep, topik-topik yang lebih dalam. Dan di dalam buku ini ada bab-babnya ya maksudnya. Betul. Dalam satu bab ada subbab atau beragam tulisan. Ya di satu buku ini kumpulan esai sebenarnya. Kumpulan esai. Ada aku lupa 30 apa 40. 4, 5, 6. Ya ada 6 bab di situ. Besar ya. Masing-masing ada mungkin 5 sampai 10 tulisan lagi. Setiap babnya. Ya, jadi total mungkin 30 sampai 40 tulisan di buku ini. Gitu ya. Menarik. Ada berpikir kritis dan menolak bodoh. Dan juga tentang merawat resah soal politik dan negara. Ya. Betul. Ya, dan memang ini adulting ya tentang menuju dewasa. Tapi kapan sebenarnya orang itu disebut dewasa gitu? Oh kemarin baru ada risetnya tuh. Oh iya. Menarik nih. Kapan seseorang sebenarnya bisa disebut? Aku lupa riset dari mana gitu ya. Nanti aku bakal share. Tapi intinya perkembangan otak itu ada growth spurt-nya. Ya, perkembangan pesatnya itu ada di tahun-tahun tertentu. Nah, orang bisa dikategorikan sampai remaja. Kalau aku nggak salah dari riset itu sampai 30-an. Itu remaja? 30 something. Oh, 30 sebenarnya perkembangan otaknya dari belasan sampai 30-an something tuh mirip-mirip. Itu loh, baru nanti di usia 30-an ada yang berubah. Ya secara ini ya di otak biologisnya gitu ya. Nah itu ada risetnya. Tapi kalau versiku gitu perjalanan menuju dewasa itu ketika kita sudah mulai mandiri. Jadi sudah mulai mandiri. Orang itu mandiri maka dia dewasa. Iya, sudah mulai belajar setidaknya untuk mandiri. Jadinya ini proses yang berbeda di setiap orang. Di kebanyakan orang proses ini terjadi ketika menyelesaikan pendidikan. Entah diselesainya di SMA, ya udah. Habis itu mencari nafkah, nah itu
proses menuju dewasa. Baru selesainya di S1, di S2, abis itu dia mulai bekerja, menurutku itu proses dia menuju dewasa. Berarti tidak ada titik Gak ada, masing-masing orang bisa beda sih menurutku. Kalau tiap orangnya, di tiap individunya berarti tidak ada satu titik, satu apa ya, satu indikator kondisi, gitu. satu indikator, satu kondisi bahwa dia dewasa. Enggak sih. Bukan, tapi itu. Tua itu pasti. Ya kan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Iya, itu kan ada yang ngomong gitu. Orang tua pasti dewasa? Enggak juga. Belum tentu. Belum tentu. Tergantung definisinya. Tergantung definisinya. Kalau definisinya adalah usia biologis, ya iya. Kan ada tuh ya di psikologi perkembangan. Benar. Usia berapa sampai berapa remaja. Erikson. Ya. Teori perkembangan Erikson. Setelah itu dia masuknya ke dewasa muda. Setelah itu dewasa madya dan lain-lain sampai ke lansia. Itu kan ada. Tapi itu kan usia biologis. Kalau kita ngomongin soal mental belum age, tentu. Berarti orang yang lebih tua belum tentu dia dewasa. Belum tentu. Apa faktornya berarti ketika bicara seperti itu? Ketika orang yang tua ini belum tentu dewasa dan bisa jadi berarti orang yang lebih muda dari kita itu lebih dewasa daripada kita. Iya, kalau aku ya ngelihatnya ketika orang itu sudah terpapar dengan banyak pengalaman hidup dan sudah banyak berefleksi soal kehidupan. Oke, itu ada poinnya di situ ya. Terpapar dan refleksi. Kalau cuma tetap terpapar tapi dia nggak pernah mikir juga gitu ya, nggak pernah berefleksi, ya mungkin dia belum dewasa-dewasa amat gitu ya. Tapi mungkin di usianya belum terlalu tua, dia sudah mengalami banyak cobaan, mengalami banyak kesulitan, tantangan, dan dia banyak berefleksi di situ. Ya, itu bisa bikin seorang jadi jauh lebih dewasa. Aku sering ketemu orang yang mungkin masih 20-an gitu ya, belum sampai 30, tapi ketika ngobrol, oh dia pernah ngalamin ini, dia pernah ngalami ini. Cara berpikirnya itu dewasa, jauh lebih dewasa dibanding bahkan yang seusiaku atau lebih gitu. Kamu itu juga lekat selain penulis dan selain psikologi tadi, adalah marah. Tentu kalau kontennya nggak marah, aneh ya kan? Yes. Bagaimana secara dewasa menyikapi marah? Oke. Nah ini sebenarnya topik bukuku berikutnya. Oh, tentang marah. Judulnya Filosofi Ngamuk. Tepat kan? Aku langsung nembak bahwa Opistasa itu identiknya marah. Makanya ketika ini, tapi kan tadi kan kamu bilang bahwa ini pengenalan dirimu ke teman-teman gitu. Oke, Sutanto kok ngomongin menuju dewasa gitu. Kok ini sekali, mindful sekali. Tapi ternyata di dalam, oh iya sih ini Oki Sutanto gitu. Ya kan menuju dewasa versi aku. Tapi ternyata gitu ya. Tahun depan Filosofi Ngamuk. Insya Allah, semoga lancar. Gimana Ki? Secara dewasa menyikapi marah? Nah mungkin aku cerita dulu latar belakangnya kali ya. Kenapa di banyak tulisanku atau di banyak kontenku itu lumayan banyak muatan kemarahan atau lumayan banyak luapan emosi-emosi tertentu. Aku memang suka nulis dari sejak SMA. Tapi salah satu momen yang bikin aku jauh lebih cinta sama dunia tulis menulis itu ketika kuliah aku berkenalan dengan buku Bumi Manusia. Bumi Manusia. Ya, dari Pramudia Anantatur. Tokoh utamanya di situ namanya Mingke. Dia adalah seorang jurnalis di era penjajahan Belanda. Yang sering dia tulis adalah betapa marahnya dia melihat ketidakadilan terhadap warga-warga pribumi yang waktu itu didiskriminasi, mengalami ketidakadilan, ditindas oleh para penjajah. Dia menuliskan itu, dia menyebarkan semangat-semangat revolusi kemerdekaan ya pada masa itu, dan pada akhirnya ya kita bisa mencapai kemerdekaan. Gitu. Selain buku Bumi Manusia dan karya-karya Pram lainnya, aku juga banyak belajar dari tulisan-tulisannya Suhoki. Tulisan-tulisannya Suhoki. Kalau orang nganggap tulisanku itu penuh kemarahan, terlalu berani, silakan baca tulisan-tulisan Suhoki. Dia bisa sebut nama menteri, dia bisa sebut nama presiden, dan dia bisa katain mereka itu goblok. Bisa sebut nama menteri-menteri tolol dan lain sebagainya. Betapa tidak menariknya pemerintah saat ini, itu judul tulisan dia yang diterbitkan di media pada waktu itu. Ya, media pun ketika mau nerbitin tulisan dia udah ketar-ketir karena terlalu berani dan terlalu bikin panas pejabat-pejabat pada era itu, era Soekarno khususnya. Ya dia kan di zaman peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru tuh dia. Jadi dia banyak sekali mengkritik Orde Lama, mengkritik Soekarno,
dan dia mengalami sendiri proses pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, ke Orde Baru gitu. Jadi mungkin karya-karya itu juga yang bikin aku merasa dan menganggap bahwa ternyata tulisan tuh nggak cuma mengungkapkan sesuatu aja, nggak cuma bikin puisi, nggak cuma bikin cerpen, nggak cuma bahas sesuatu yang informatif gitu ya, tapi juga bisa lebih dalam, tapi bisa menggerakkan perubahan, tapi bisa mencerahkan orang, mencerdaskan orang lain gitu loh, lewat pemikiran-pemikiran, lewat pandangan-pandangan. Nah itu yang akhirnya cukup banyak mempengaruhi aku juga ketika menulis gitu, ketika dengan menulis ada sisi marah di situ. Iya, sebenarnya dibilang apakah tulisannya selalu marah? Enggak juga. Iya. Cuma ketika aku menulis sesuatu yang marah, seringnya viral, ya. Padahal dan kalau aku nulis sesuatu yang sifatnya nggak marah, kagak viral, jadi orang nggak tahu, gitu ya. Padahal banyak juga yang enggak. Menjadi ini ya Ki ya, malah termasuk aku juga kadang merasa terwakili oleh tulisanmu. Nah, banyak yang selama ini betul. Mungkin aku tidak berani untuk mengungkapkan itu. Betul. Nah, aku tuh beruntung. Aku sangat privilege karena aku tidak punya keterikatan terhadap institusi manapun. Nah, ini gak banyak orang yang ada di fase yang sama denganku. Aku sering banget nerima DM, Mas, thank you ya udah nulisin ini. Gue setuju banget sama lu, tapi gue bahkan nge-repost aja gak bisa. Gue PNS. Gue kerja di kementerian ini, gue dosen di sini. Kalau gue terlalu aktif nanti akan ada mungkin terkena ke institusinya, imbasnya dan lain sebagainya. Nah, aku cukup privilege, jadi mewakili, bisa mewakili suara-suara yang sebenarnya udah ada di pikiran orang, ya, tapi mereka nggak bisa untuk mengeluarkan itu, untuk menyampaikan itu, entah karena institusinya, macam-macam hal lah, gitu. Tapi sebelumnya ini, tadi kembali ke tadi. Bagaimana orang dewasa, bagaimana secara dewasa menyikapi marah, emosi marah ini muncul. Apa yang perlu kita lakukan? It's something natural sih menurutku. Ini suatu yang sangat alamiah, marah suatu yang sangat manusiawi. Ya, marah itu kan emosi mendasar. Kalau di film Inside Out ada kan anger, ada sadness, ya kan, dan lain sebagainya, ada emosi-emosi dasar. Itu artinya apa? Itu sesuatu yang sangat manusiawi untuk kita mengalami emosi-emosi tertentu. Selama memang ada pemicunya. Selama ada pemicunya. Yang masuk akal. Pemicu yang masuk akal. Gitu ya, kayak misalnya kita takut karena di depan kita ada singa. Masuk akal dong. Masuk akal. Tapi kalau kita takut jadinya fobia gitu ya. Padahal gak ada apa-apa gitu. Itu jadinya kan unreasonable. Termasuk marah. Kalau ada pencetusnya, ada pemicu yang masuk akal, wajar banget kok untuk marah. Misalnya ada hak kita yang terlanggar. Atau kita lagi direndahkan, kita dilecehkan misalnya. Entah lewat cara apapun itu. Dan kita marah, ya itu sesuatu yang sangat wajar, sangat alamiah. Jadi kita seringkali menilai marah itu dari versi paling buruknya. Ketika marah itu udah jadi agresi, ketika agresi itu udah menjadi violence, udah jadi kekerasan, itu kita anggap sebagai kemarahan. Padahal kan spektrumnya banyak kemarahan itu. Ada yang mungkin marahnya lewat verbal, mengungkapkan, ada yang marahnya withdrawal, dia mengambil jarak dengan sesuatu yang bikin dia marah dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk kemarahannya juga banyak. Kita nggak bisa menilai kemarahan cuma dari versi terburuknya aja. Sehingga emosi marah itu wajar, alami sebagai sisi manusia kita. Tapi ekspresi marah ini juga bagaimana kita mengekspresikannya. Karena gini ya, kalau menurutku ya, koruptor, orang korupsi. Itu kan karena kemarahan. Tunggu, dianya. Koruptornya marah terhadap? Itu kan agresivitas. Korupsi itu adalah tindakan agresivitas. Iya kan? Dan dia tidak mampu mengelola marahnya itu. Dia marah terhadap kondisi yang dialami. Meskipun mungkin kita lihat ya dia tajir melintir, dia makmur, dia sejahtera, dia kaya banget gitu kan. Tapi dari dirinya sendiri melihat situasi hidupnya, ada ketakutan akan masa depan, ada ketakutan nanti anak cucunya tidak punya harta dan sebagainya. Ketakutan itulah yang membuat tindakan agresif. Berupa korupsi. Bisa jadi. Jadi korupsi adalah tindakan agresif menurutku. Bisa jadi kalau dilihat seperti itu. Sehingga kembali lagi perlunya secara dewasa menyikapi emosi marah ya. Betul. Mungkin lebih ke kalau di psikologi
Freud gitu ya misalnya. Ada id, ego, super ego gitu ya. Id manusia itu sesuatu yang wajar sekali gitu ya. Saya pengen makan nih misalnya. Saya ingin berhubungan seksual gitu misalnya, ada id. Tapi kan kita juga punya ego. Kita juga punya super ego. Yang wah ada norma sosial nih. Ada aturan-aturan nih. Ada pandangan orang nih. Ada hukum nih yang mengatur ini semua sehingga yang terwujudkan dalam bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu harusnya kalau orang yang sehat. Kalau orang yang mentalnya baik gitu. Kalau nggak sehat kadang super egonya jadi id-nya apa? Cuma diterabas aja udah. Iya, super egonya dikesampingkan udah langsung dijadiin. Sisi itu betul. Kan ketidakseimbangan antara id, ego, super ego yang seringkali memunculkan gangguan psikologis kan. Kalau menurut teorinya Freud gitu. Jadi lebih ke sana sih kalau menurutku. Dan koruptor mungkin lebih ke kalau 7 dosa besar ya, 7 deadly sins gitu ya. Lebih ke greed mungkin ya. Lebih ke greed mungkin. Sebenarnya udah tercukupi tapi gak pernah mengenal rasa cukup. Sampai merusak alam. Sampai merusak alam, sampai terjadilah bencana dan lain sebagainya. Ya menurutku itu isu lain sih menurutku. Lebih ke greednya sih sebenarnya kalau menurutku. Kalau menurutku aku dari sisi tadi greed itu karena ketakutan. Bisa. Ketakutan itulah yang memunculkan agresif sebenarnya. Ini sebenarnya lebih pas kalau dilihat dari perspektifnya Ernest Becker, The Denial of Death. Orang itu buku lama sekali tapi sekarang baru naik dirilis lagi. ulang sama Gramedia tahun ini soalnya. Tahun ini apa tahun lalu? Bukan dirilis ulang, dibikin bahasa Indonesianya. Sama aku tahu buku itu udah lama banget. Iya itu buku udah lama. Jadi orang kan takut mati sebenarnya, ya kan? Dan orang ingin menyangkal kematian itu dengan cara apapun. Dengan bikin legacy lah, dengan mengumpulkan kekayaan, dengan melanggengkan akunya kan, melestarikan akunya itu biar terus. Mungkin salah satu perwujudannya lewat korupsi. Itu mungkin. Supaya dia terus ada. Iya, legasinya tetap ada karena dia takut mati dan takut dilupakan. Iya, ketakutan terbesar manusia yang lahir, kita ini lahir ketakutan terbesarnya adalah selesai kan, mati kan. Di situ ya. Betul. Kalau dalam proses menuju dewasa lagi, apa yang paling susah? Yang paling susah apa lagi ya? Sebenarnya dalam proses adulting, yang paling susah apa? Mirip-mirip sebenarnya dengan yang pertama. Kalau yang tadi kan we can do anything, but not everything. Gitu. Yang kedua sebenarnya lebih ke self love, menurutku. Self love. Ini kan perjalanan menuju self love. Betul. Gimana self love-nya seperti apa? Banyak orang mengira self love itu ketika gue memprioritaskan diri gue, ketika gue banyak me time, ketika gue ngomong ke diri sendiri, I love you, ngomong ke diri sendiri. Menurutku bukan di situ self love itu. Tapi self love itu adalah proses menurutku. Kita mengenal diri kita, kita bisa mengapresiasi diri kita bisa menerima diri kita dan juga bisa mengaktualisasi diri kita menurutku. Menurutku. Pertama-tama kita harus kenal dulu. Kita itu siapa? Apa yang kita inginkan dalam hidup? Kalau kita aja nggak tahu tujuannya mau kemana, kita mau mencapai apa, gimana kita bisa mengenal diri kita? Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, tapi kita naik Transjakarta, bingung nggak? Bingung nggak tahu. Nggak tahu mau kemana. Beda kalau misalnya emang mau jalan-jalan aja nih, mau keliling, itu juga tujuan. Jadi dia ikut rute manapun jadi. Nah kalau kita nggak punya visinya, kita nggak punya tujuannya, nggak tahu kenapa kita dilahirkan ke dunia. Ada satu kalimat kan yang bilang, lu tuh terlahir 2 kali. Pertama saat lu tuh terlahir 2 kali. Pertama saat secara fisik muncul di dunia, yang kedua saat lu tahu kenapa lu dilahirkan ke dunia. Ya, ada kalimat itu, aku lupa bahasa Inggrisnya gimana. Ya tapi intinya itu, kita mengenal diri kita kalau kita udah tahu tujuan kita itu di dunia apa. Setelah itu bisa mengapresiasi diri sendiri. Ini sesuatu yang banyak dilupakan atau seringkali dilupakan. Orang tuh terlalu keras ke dirinya sendiri. Keras ke diri sendiri. Sangat keras ke dirinya sendiri. Dan itu semakin tua itu diperlukan ya Gia. Iya. Kan kita tuh harus bisa mengapresiasi kelebihan kita. Dan juga berikutnya menerima kekurangan kita. Itu yang susah itu. Itu dua hal yang betul. Prosesku juga bertahun-tahun untuk mencapai ke sana gitu ya. Balik lagi dulu aku maunya banyak, mau ini mau itu. Akhirnya sadar, gua nggak bisa. Gua nggak bisa jadi
YouTuber misalnya, gue nggak bisa jadi atlet gitu misalnya, gue nggak bisa ngapain gitu, gue nggak bisa jadi presiden karena gue Cina gitu misalnya, ya misalnya contoh gitu ya. Jadi menyadari meskipun gue punya kelebihan, meskipun gue punya talenta, tapi gue juga punya kekurangan, gue punya shortcomings yang ya udah mungkin nggak bisa diapa-apain. Tinggi badan gue misalnya segini, ya gue nggak bakal lebih tinggi lagi, basket, udah usia segini juga gitu ya. Jadi berdamai dengan hal-hal itu, menerima kekurangan, kelebihan, dan setelahnya kalau kita sudah mengapresiasi itu, tadi sudah mengapresiasi, sudah menerima, berikutnya mengaktualisasikan. Jadi betul-betul tahu apa yang kita miliki dan bagaimana mengoptimalkan itu untuk membantu orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan itulah hal yang tidak mudah ketika menuju dewasa, yaitu mengenali diri kita, lalu mengapresiasi, menerima dan mengaktualisasi diri kita ya. Betul. 4 hal itu ya. 4 hal itu yang perjalanannya panjang luar biasa buatku sendiri. Dan bertambah dewasa itulah yang menjadi challenge lah ya. Tapi apa kehilangan ya? Ini ngomongin kehilangan. Iya boleh. Karena proses menuju dewasa mungkin kita tidak bisa menghindari kehilangan. Ya? Betul. Setuju gak kamu? Setuju. Kita kehilangan banyak negarawan saat ini. Iya. Kehilangan integritas kita ini kan. Tapi apa satu kehilangan yang paling ditakutin ketika bertambah dewasa? Waktu sih sebenarnya. Waktu. Manusia dan waktu ini memang. Iya, aku tuh nonton sore tuh refleksinya lama sekali loh. Nonton sore kan kayak, itu filosofi waktu ya. Kita dihadapkan di aku tuh nonton sore jadi banyak refleksi tentang Sisyphus. Yang dia harus dorong batu ke atas, tapi sebelum sampai atas jatuh lagi, ngulang lagi, jatuh lagi, ngulang lagi. Tapi di bukunya Albert Camus, dia juga bilang kan bahwa one have to imagine that Sisyphus is happy. Karena dia tahu tujuan dia adalah dorong batu itu ke puncak. Meskipun gak pernah mencapai itu, tapi dia tahu itu adalah purpose dalam hidup dia. Untuk mendorong batu itu. Banyak orang yang bahkan gak tahu purpose-nya apa dalam hidup. Ya kan? Jadi one must imagine Sisyphus is happy. Ya, dan meskipun goals-nya gak tercapai. Meskipun tidak tercapai. Karena dia tahu setidaknya prosesnya itu adalah itu proses yang harus dilalui, dan ya tujuan hidup dia adalah itu. Dia nggak harus mengerjakan hal-hal lain di luar itu, gitu kan. Nah, ini juga yang jadi refleksi aku pada saat nonton sore. Dia mengulang lagi, terbangun di tempat yang sama, dan di akhir-akhir udah kayak capek juga. Kita sebagai penonton aja capek. Aduh, kesian banget sih ini. Gimana harus menjalani itu entah berapa ratus, berapa ribu kali gitu ya. Dan ya itu jadi banyak berefleksi soal waktu. Betul. Kehilangan yang paling ditakutin manusia ketika bertambah dewasa, maksudnya dirimu ya sebagai pengalaman subjektif. Ya. Aku pernah lihat soalnya sebuah, masih terkait dengan waktu gitu ya, sebuah statistik atau apalah ya, infografis. Ketika udah di usia 30-40 tahun, kalau lu countdown jumlah berapa kali lu akan bertemu dengan orang tua lu lagi, itu mungkin gak nyampe 50 loh. Gak nyampe 50. Iya, lu udah punya keluarga sendiri, mungkin tinggal udah agak jauh dengan keluarga, ketemu mungkin cuma sebulan sekali, kadang ketemu setahun sekali pas mudik. Banyak juga kan yang seperti itu, bedanya jauh. Lu mungkin ketemu dengan orang tua lu udah gak nyampe 50 kali lagi. Ya, lu bisa menikmati waktu sama anak lu mungkin udah tinggal berapa tahun lagi, habis itu mereka akan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Jadi itu sih kehilangan yang mungkin aku juga masih perlu berdamai. Tidak mudah sekali. Waktu yang segitu terbatasnya, dan juga waktu orang-orang yang aku sayang. Gitu kan, kita nggak bisa melawan itu kan. Suatu hari mungkin orang tua akan pergi. Mungkin orang-orang terdekat kita akan pergi. Gitu ya. We have to deal with it. Ya, kita nggak sadar di tengah kesibukan kita ternyata orang tua ini juga menua. Mereka makin menua. Pasangan kita pun juga menua, diri kita juga menua gitu. Karena kita nggak sadar akan hal itu ya. Betul. Itu sih waktu yang banyak sekali aku merasa refleksi dan tersadar ya nih. Sama ini mungkin akhir-akhir ini aku juga menyadari tentang peran ketika bertambah dewasa. Apalagi nanti mendekati tua, kehilangan peran Ki. Oh iya. Dan itu menakutkan Ki. Kayak aku ngeliat orang tua aku ya, ibuku kan. Itu akhir-akhir ini juga berusaha untuk, aku masih
ibuku merasa harus menjaga perannya sebagai ibu gitu. Sehingga karena merasa anak-anaknya kan udah tua dan merasa dibutuhkan. Merasa dibutuhkan itu sesuatu yang sangat innate di dalam diri kita, built in dari sananya, dan kita akan kehilangan banyak hal kalau udah nggak dibutuhkan lagi. Iya, karena kalau kehilangan peran itu tidak ada perasaan dibutuhkan, itu mikirnya gini, terus buat apa hidup? Betul. Nah, ya itu ya. Mungkin juga, juga selain waktu tadi itu ya. Viktor Frankl kan, Man Search for Meaning. Karena setiap orang dalam hidupnya pasti mencari makna dan didapat lewat peran-peran yang dijalani, gitu kan, dalam hidupnya. Dan itu aku setuju, khususnya untuk lansia. Itu ini masih belum terlalu banyak yang bicarakan ini. Benar. Tapi memang itu perlu sekali untuk dipikirkan retirement plan-nya itu gimana sih mereka itu. Ya jangan sampai sebelumnya sibuk bekerja, di organisasinya dianggap senior, dianggap penting dan lain sebagainya. Tiba-tiba pensiun dan gak ada kegiatan sama sekali. Ini bahaya loh. Penyakit degeneratif, stroke, demensia, Alzheimer dan lain sebagainya. Potensinya jadi jauh lebih tinggi kalau tiba-tiba otaknya dan kegiatannya jadi idle. Itu jadi lebih banyak nganggurnya. Jadi harus dipikirkan juga gimana supaya mereka tetap aktif. Kita carikan komunitasnya. Misalnya komunitas ibu-ibu, komunitas tai chi, komunitas apapun lah. Ya kita carikan teman-temannya. Supaya ada rasa meaning tadi ya. Betul, meaningnya tetap ada, tetap terjaga. Berarti mungkin nanti suatu hari kamu bikin yang tak terkatakan tentang menuju tua ya. Di sini di akhir-akhir banyak refleksi soal kematian sebenarnya. Di beberapa tulisan terakhir. Dewasa ini sudah mulai memikirkan tentang garis finishnya ya. Kalau remaja itu masih mikirin yang muda gitu kan, tapi kalau udah menuju dewasa udah mikirin tentang nantinya. Betul. Di hari aku pernah tua dengar Raditya Dika di salah satu podcast dia pernah ngomong pas dia usia 40 itu jadinya counting down. Iya tinggal berapa tahun lagi ya umur gue ya. Tinggal berapa tahun lagi. Jadinya counting down segala hal. Udah bukan udah 30 ya. Kita belum lama ini ulang tahun kan Ki. Bulan lalu. Beberapa minggu yang lalu juga. Itu juga aku rasain itu. Ulang tahun itu kayak bingung Ki. Maksudnya iya. Udah counting down. Sama aku juga udah setengah jalan. Ya kan kalau usia rata-rata 70 aku udah setengah jalan. Kalau kembali ke buku ini menjelang pertanyaan terakhir, gimana sebaiknya menuju dewasa? Apa saja yang perlu disiapin Ki? Buat teman-teman ini yang nonton dan pengen belajar menuju dewasa. Selain beli buku ini dan baca buku ini tentu saja kan. Alasan salah satu kenapa aku menulis buku ini sebenarnya aku merasa perjalanan menuju dewasa itu adalah sesuatu yang sangat lonely. Sesuatu yang sangat sepi. Bener lagi. Pertama-tama kita gak pernah diajarkan, kita gak pernah dibekali di sekolah, di keluarga. Gimana sih adulting, gimana sih menjadi dewasa? Gak ada buku pelajarannya, gak ada walkthrough-nya. Kalau main PlayStation tuh ada walkthrough-nya. Lu habis ini kesini, nanti lawan ini, berikutnya apa ada kan? Terakhirnya ini gitu ya. Gak ada ya? Gak ada. Kayak seperti itu untuk menjadi adulting. Sehingga seringkali terasa sebagai perjalanan yang sangat sepi. Perjalanan yang sangat lonely sekali. Gitu. Jadi menurutku carilah teman perjalanan. Sebanyak-banyaknya. Supaya gak sendirian-sendirian banget. Kita pasti bakal banyak salah kok. Pada saat menuju adulting. Dan jangan pernah takut untuk salah. Menurutku salah adalah proses pembelajaran. Salah, gagal adalah proses yang bisa mendewasakan kita, yang bisa bikin kita appreciate more dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi masyarakat seringkali membuat kita takut untuk gagal, membuat kita takut untuk salah. Tuh harus perfect selalu, harus selalu benar gitu ya. Ketika ada yang salah, ketika ada yang diblunder, di cancel langsung, dihujat. Lah elah kayak masa manusia harus sesempurna itu kan gue bukan malaikat gitu ya. Bukan Tuhan gitu. Nah jadi mungkin pesanku itu carilah teman perjalanan. Build your tribe. Ini ya loneliness ya. Yes jangan sampai merasa sendirian. Banyak orang yang gak nyangka aduh susah banget ya hidup gue. Aduh capek banget ya adulting. Tapi kan lu gak sendirian sebenarnya. Ya banyak orang mengalami hal yang sama. Inilah kenapa di banyak tempat gitu ya. Community based terapi gitu ya atau community based intervention ini bekerja. Menarik, aku juga misalnya orang di luar negeri ya, Alcoholic Anonymous itu mereka berkumpul, mereka saling berbagi, mereka saling support, ada mentornya dan lain sebagainya. Itu buat mereka sadar
yang hidupnya susah tuh bukan cuma lu men. Semua yang ada di sini juga hidupnya susah. Makanya mereka terjun ke alkohol. Makanya mereka adiksi ke alkohol. Tapi justru ketika mereka sadar, oh iya ya bukan cuma gua loh yang capek, yang sendirian. Ada support grupnya. Itu ya. Mereka jadi lebih dewasa. Mereka jadi lebih, ada yang hidupnya lebih susah men dari gua. Cobaan gue belum ada apa-apanya. Jadi itu community based treatment intervention ya. Itu banyak sekali bekerja. Jadi yang perlu disiapin adalah pertama tadi cari temen seperjalanan. Dan berani gagal. Supaya gak merasa lonely. Karena memang pasti akan merasa. Pasti. Lalu berani gagal. Beranilah untuk gagal. Berani gagal ya. Dan milikilah mungkin kalau yang terakhir. Milikilah kerendah hatian. Humility. Bahwa kita mungkin sekali salah. Kita mungkin bukan sekali sih. Pasti. Bahkan beberapa pasti kali sering kali. Salah, pasti gitu. sering salah gitu ya. Ada konsep namanya intellectual humility. Yang lagi mulai banyak intellectual humility. Bahwa sebagai kalangan intelektual lu justru harus memiliki kerendah hatian. Ya, untuk gak merasa yang paling benar. Karena sains pada dasarnya sangat mungkin untuk saling berdebat. Sangat mungkin satu teori yang puluhan tahun dianggap benar tiba-tiba jadi salah. Benar. Ini sangat wajar sekali kan sebenarnya di komunitas saintifik. Gitu. Jadi jangan pernah merasa lu tuh absolut benar. Gitu loh, intellectual humility. Nah itu juga kadang ketika menuju dewasa kita mulai, wah gue udah bisa nyari duit sendiri. Dan merasa si paling tahu si nanti paling kan. tahu, si paling benar. Merasa tidak tersentuh lah gitu ya. Merasa udah paling hebat gitu ya. Nah life will catch up with you. Life will catch up with you. Entah one way or another. Bahwa masih ada yang lebih hebat dari lu. Lu bakal salah suatu hari nanti gitu ya. Jadi ya udah kerendah hatian itu ya. Iya kerendah hatian. Milikilah kerendah hatian. Ya, jadi 3 itu ya tadi ya. Ditambah tadi kerendah hatian ya. Termasuk build tribe ya. Untuk ini ya. Untuk menjaga supaya tidak merasa sendirian tadi. Betul. Kalau ini pertanyaan terakhir. Ya. Kalau kamu diminta melengkapi kalimat ini Ki. Oke, apa nih? Ringkas. Yaitu adalah menjadi dewasa itu ternyata perjalanan yang sepi tapi menyenangkan. Sepi tapi menyenangkan. Terima kasih Oki Sutanto. Sama-sama. Ya ini buat teman-teman yang mau mendapatkan buku ini, silahkan teman-teman Oki bisa menyampaikan promo buku ini. Buat kamu yang mungkin lagi quarter life crisis dan merasa sendirian menjalaninya, bacalah buku ini. Mungkin kamu akan tetap quarter life crisis, tapi gak sendirian setidaknya, karena ada teman perjalanan. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia. Oh sudah ada ya, di toko buku ya. Juga di official store Gramedia, baik di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Atau di Gramedia online juga. Sudah online bisa. Juga sudah ada. Langsung aja ke Gramedia. Dan ingat jangan beli bajakan. Jangan beli bajakan. Nanti dimarahin Oki nanti. Terima kasih. Dan di akhir sesi Pulinan Selaras ada, ini sebenarnya gimmick sih. Apa tuh? Pembacaan surat. Nah, surat ini yang nulis adalah temen ngobrol di episode-episode sebelumnya. Oh gitu. Anonim tapi. Anonim. Oke. Minta tolong kamu bacakan untuk teman-teman Pulinan Selaras yang nonton. Siap. Oke, silakan. Obat mental health paling murah adalah ketawa ngakak. Setuju saya. Terima kasih. Sama-sama Mas Haji. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Oki. Semoga obrolan kami bisa membantumu tidak kesepian pada waktu menuju dewasa. Kamu lebih terampil untuk adulting. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.